my students, how are you today? I hope all of you are in good condition. Bapak harapkan kalian semua dalam kondisi yang sehat-sehat, yang baik-baik saja, tetap bahagia, sehat dan semangat. Okay, before joining my class, please prepare your book, your pen, your dictionary, and your English book. Jadi sebelum kalian mengikuti kelas saya harapkan kalian sudah mempersiapkan buku catatan kalian, pulpen, kamus kalian, buku paket, dan English exercise book atau LKS kalian. Okay? And make sure that right now you are sitting properly and comfortably. Dan pastikan sekarang kalian sudah duduk dengan nyaman dan tenang, sudah siap menerima pelajaran. Well, my students, let's start our lesson today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, my students, today we are going to talk about the material in chapter 1, that is passive voice. Jadi hari ini kita akan sudah mempelajari materi di bab pertama, yaitu tentang passive voice atau kalimat pasif. And in the last meeting, I have given you a review about some tenses, dan di pertemuan terakhir kemarin saya sudah memberikan review tentang beberapa tenses, and that is very useful in studying passive voice, dan itu sangat berguna sekali dalam mempelajari passive voice. Well, make sure that you watch the video well and pay attention to all explanation and instruction that I have given in my video. Dan pastikan kalian menonton videonya dengan baik, memperhatikan semua penjelasan dan instruksi yang saya berikan di video saya. And don't forget to make a summary in your notebook about the explanation that I have given in that video. Jadi jangan lupa kalian bikin catatan di buku catatan kalian tentang apa yang sudah saya jelaskan dalam video. And the end of my video, I'll give you exercise about passive voice. Dan di akhir video saya nanti saya memberi kamu latihan tentang passive voice. Direct. Okay, my students, let's watch the video. English for Grade 9, Chapter 1, Passive Voice by Arun Cukresno, and this is Meeting 2. Okay guys, today we are going to talk about passive voice. So for the first time we will discuss about the general concept of passive voice. Jadi kita yang pertama ini membahas tentang konsep secara umum dari kalimat pasif ya. Jadi kalimat pasif atau passive voice itu dalam bahasa Indonesia juga ada, hampir sama dengan di bahasa Indonesia dan di bahasa Inggris. Saya jelaskan dengan gambar ya. Ini contoh dari active voice. Ada gambar ya. Kalau kalimatnya berupa semacam ini, Zaida waters the flower. Ini kalimat aktif. Yang dimaksud dengan kalimat aktif itu apa? Artinya subjek atau Zaida di sini itu melakukan pekerjaan, yaitu waters, artinya menyirami bunga. The flowers-nya kan objek. Jadi Zaida melakukan pekerjaan yaitu dengan menyirami bunga, dan flower-nya itu menerima pekerjaan. Nah, kalau kita passive voice kan jadi semacam apa? Kalau kita balik jadi kalimat pasif, apakah jadi semacam ini? Zaida disirami bunga? Tentu bukan. Oke. Kalau kita balik, kita passive voice kan jadi semacam ini. The flowers is watered by Zaida. Di sini flowers-nya adalah subjek, kemudian predikatnya adalah is watered. Nah, yang menarik di sini itu adalah subjek menjadi objek ya. Jadi khusus dari passive voice itu adalah subjeknya kita ubah menjadi objek, sedangkan objek kalimat yang dikenai pekerjaan itu kita ubah menjadi subjeknya. Dan lihat pada kata kerja, ada kata is watered. Karena itu ciri khusus dari passive voice atau kalimat pasif adalah kata kerjanya adalah to be verb ketiga.
Ya, kita bahas artinya dulu. Jadi passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Jadi seperti tadi, bunga disirami oleh Zaida, atau the flowers are watered by Zaida. Nah, jadi subjeknya itu dikenai pekerjaan apa? Disirami begitu. Dan tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi, atau the doer of action, itu yang melakukan aksi. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut, atau receiver of action. Jadi siapa pelakunya tidak begitu penting. Nah, why we use passive voice? Kenapa kita menggunakan passive voice? Ini alasannya. Kenapa ya? Yang pertama, we don't want to talk about who did the action. Jadi kita tidak ingin membicarakan siapa yang melakukan aksi itu, karena nggak penting. Yang penting adalah objeknya begitu. Yang kedua, we don't know who did the action. Jadi sebenarnya kita nggak tahu siapa pelakunya. Yang ketiga, the object is more interesting or important than the subject. Jadi objeknya itu lebih menarik atau lebih penting daripada subjeknya. Begitu. Nah, pembahasannya semacam apa? Nah, passive voice itu ada 3 rumus ya. Kita bicara yang rumus pertama. Di pertemuan ini kita khususkan untuk yang rumus pertama saja. Nah, secara umum bentuknya adalah objek, kemudian diikuti to be, diikuti verb ketiga, diikuti by, diikuti subjek. Itu kalimat positif ya. Jadi intinya ada di to be dan verb ketiga. Kemudian subjek kita ubah menjadi objek, sedangkan objeknya kita ubah jadi subjek. Kemudian ini bentuk negatifnya, tinggal kalian tambahkan not di sana. Jadi objek, to be, diikuti not, verb ketiga, dan followed by, and then subject. Dan yang terakhir ini adalah bentuk imperatifnya atau kalimat tanyanya. To be-nya taruh depan, diikuti objek, kemudian diikuti verb ketiga, diikuti by, diikuti subject. Oke, nah kemudian di pertemuan terakhir kita bahas tentang tenses ya. Nah, kita bahas satu persatu tensesnya. Kalau itu tensesnya berupa simple present tense. Kalian masih ingat simple present tense? Anda lihat kata kerjanya. Kata kerjanya adalah verb 1 atau verb S. Kemudian kata bantu kerjanya bisa do atau does. Kalau to be-nya adalah is, am, are. Nah, kalau semacam ini, kata kerjanya semacam ini, berarti dia simple present tense. Maka nanti to be-nya apa? To be-nya atau rumusnya jadi objek, diikuti is, am, are, diikuti verb ketiga, diikuti by, diikuti subject. Nah, jadi is, am, are-nya ini itu tergantung jumlah objeknya. Kalau jumlah objeknya 1 maka ya is. Kalau objeknya itu nanti I maka ya am. Kemudian kalau objeknya nanti adalah jamak, Anda bisa menggunakan kata are. Begitu. Sebagai contoh semacam ini, example-nya, Yaida waters the flowers. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, subjeknya Anda taruh depan dulu. Nah, ada kata waters di sini adalah verb S ya, waters, maka nanti to be-nya kita menggunakan salah satu ini, is, am, atau are. Nah, itu tergantung jumlah objeknya. Objeknya apa? The flowers. Maka jadinya semacam ini, the flowers. Karena flowers lebih dari 1, maka kita menggunakan are. Jadi the flowers are watered by Zaida. Ini kenapa saya tulis begini? Karena beda warna ya. Karena sebenarnya kalau kata by ini, by Zaida ini kalian hilangkan juga tidak masalah. Karena yang paling penting adalah the flowers are watered. Kalau bentuk negatifnya, jadi objek, tambahkan to be-nya. To be-nya adalah is, am, are, diikuti not, kemudian verb ketiga, diikuti by, diikuti subject. Contoh kalimatnya semacam ini. Zaida does not water the flower. Ada kata not di sini, makanya adalah negatif. Kalau kita jadikan kalimat pasif jadi gimana? The flowers are not watered by Zaida. The flowers are not watered by Zaida. Jadi the flowers ada kata to be-nya are karena lebih dari 1, kemudian diikuti kata not di sana, kemudian diikuti verb ketiga. Nah, kalau kalimatnya berupa kalimat tanya bagaimana? Nah, jadi semacam ini, to be-nya taruh depan, is, am, atau are-nya, objek, kemudian diikuti verb ketiga, diikuti by, diikuti subject. Contoh kalimatnya semacam ini. Does Zaida water the flower? Apakah Zaida menyirami bunga? Nah, ada kata does di sini, maka dia adalah
present tense. To be-nya apa? To be-nya adalah is, am, atau are. Tergantung subjek jumlah dari objeknya. Objeknya adalah flowers. Lebih dari satu. Maka nanti menggunakan are. Jadi, are the flowers watered by Zaidah? Oke, ini adalah bentuk passive voice dari simple present tense. Selanjutnya, ada simple past tense. Kalian masih ingat kan apa itu simple past tense? Kata kerjanya verb keberapa? Iya, kata kerjanya adalah verb kedua. Kata bantu kerjanya did. To be-nya adalah was atau were. Nah, kalau past tense bentuknya semacam apa? Sama sebenarnya. Yang membedakan adalah to be-nya. Jadi objek diikuti to be ini berupa was atau were. Kalau nanti objeknya itu lebih dari satu, maka menggunakan were. Kalau objeknya satu atau tunggal, termasuk I, itu menggunakan was. Contoh kalimatnya semacam ini. She called me last night. She called me last night. Nah, kalau kita ubah jadi kalimat passive, kan ini verb kedua nih, ada kata called. Maka nanti to be-nya menggunakan was atau were. I was called by her last night. Jadi, objeknya adalah me ya. Kalau jadi objek kan me. Kalau subjek, dia akan jadi I. Ini pronoun as subject. Ini pronoun as object. I was called by her last night. Jadi kata keterangan waktunya bisa diletakkan di belakang. Kalau negatif jadi gimana? Contoh kalimatnya semacam ini. She did not call me last night. Ada kata did not. Jadi negatif. Jadinya adalah I was not called by her last night. Yang berupa kalimat interrogatif atau kalimat tanya, seperti biasa, to be-nya taruh depan adalah was atau were, baru diikuti objek. Contoh kalimatnya berupa semacam ini. Example-nya adalah did she call me last night? Apa dia telepon saya tadi malam? Kalau kita ubah jadi kalimat passive, jadi semacam ini. Was I called her? Was I called by her last night? Oke, ini adalah simple past tense. Selanjutnya, kita ubah jadi present perfect tense. Masih ingat present perfect ya? Kemarin sudah saya review. Nah, ciri khusus dari simple present perfect tense itu kata kerjanya itu adalah have atau has diikuti verb ketiga. Ini ciri khusus ya, artinya pekerjaan yang sudah selesai. Nah, bentuk pasifnya sama sebenarnya. Objek diikuti to be. Nah, to be-nya apa? To be-nya adalah have been atau has been. Kalau nanti objeknya lebih dari satu atau plural, jamak, maka menggunakan have been. Kalau objeknya satu, maka menggunakan has been. Contoh kalimatnya semacam ini. They have sent the letter. Mereka telah mengirimkan surat. Nah, ada kata have diikuti verb ketiga. Kalau kita ubah jadi kalimat pasif, jadi gimana? The letter, karena the letter jumlahnya satu, maka menggunakan has been. Diikuti verb ketiga sent, ada kata by them. Di depan sebagai subjek, pronoun sebagai subjek adalah they. Kalau dia ditaruh di belakang, maka jadi them. Jadinya the letter has been sent by them. Kalau negatif, hati-hati kalau negatif itu kata not-nya diletakkan setelah kata have atau has, baru not kemudian been ya. Bukan have been not, tapi have not been atau has not been. Contoh kalimatnya berupa semacam ini. They have not sent the letter. Kalau kita jadikan kalimat pasif, jadi the letter has not been sent by them. Kalimat tanya, hati-hati juga karena depannya itu have been atau has been-nya itu dipisah. Jadinya have atau has diikuti objek, baru diikuti been, baru diikuti verb ketiga. Contoh kalimatnya, have they sent the letter? Ini matanya ya, maaf ya. Jadinya has the letter been sent by them? Oke, selanjutnya adalah tenses yang bernama past perfect tense. Nah, past perfect ini menerangkan kejadian yang terjadi di masa lalu sebelum kejadian lain di masa lampau terjadi. Nah, ciri khususnya kata kerjanya adalah had verb ketiga. Semua subjek menggunakan had. Kalau tadi kan di present perfect menggunakan have has, kalau di past dia menggunakan had verb ketiga. Nah,
Bentuknya sama, objek diikuti to be. Nah, to be-nya adalah had been. Semua subjek menggunakan had been. Diikuti verb ketiga, diikuti by, diikuti subjek. Kalau kata waktu bisa di belakang, bisa di depan ya. Di tengah juga bisa, hanya beberapa saja. Nah, contohnya like example, they had sold the car before I came. Mereka telah menjual mobilnya sebelum saya datang. Kalau kita ubah jadi kalimat pasif, jadinya the car had been sold by them before I came. Nah, kata waktunya before I came ini diletakkan di belakang. Selanjutnya, kalau itu berupa kalimat negatif, had not been, verb ketiga. Contoh kalimatnya, they had not sold the car before I came. Nah, ada kata not di sini, hati-hati nanti ya. Nah, kalau jadikan kalimat pasif jadi the car had not been sold by them before I came. Nah, kalau jadi kalimat tanya, maka had-nya ditaruh depan, kemudian diikuti objek, baru ada kata been verb ketiga, baru diikuti by atau subjeknya, atau diikuti oleh kalimat kata keterangan waktunya. Sebagai contoh semacam ini, had they sold the car before I came? Kalau kita jadikan kalimat pasif jadi had the car been sold by them before I came? Nah, semacam ini. Selanjutnya akan membahas tentang exercise-nya, adalah latihan soalnya ya. Yuk, kita latihan bersama-sama mengerjakan beberapa soal dari active voice menjadi passive voice. Kalau ada kalimat somebody cleans the room every day. Nah, langkah pertama kalian harus ngapain? Anda cari subjeknya dulu. Subjeknya apa ini? Somebody cleans the room every day. Mana subjeknya? Iya, betul sekali, adalah objeknya adalah the room ya. Jadi langkah pertama, objek dijadikan subjek. Maka kita tulis the room-nya, objeknya kita jadikan subjek, the room. Nah, kemudian tadi kan harus diikuti to be itu. Nah, to be-nya cara menentukan bagaimana? Anda lihat kata kerjanya. Kata kerjanya mana? Ya, kata kerjanya cleans. Ini verb keberapa? Ini verb S. Kalau verb S, maka to be-nya tadi apa? Bisa is, bisa am, bisa are, tergantung jumlah dari objeknya. Nah, ini kan udah di depan nih. The room itu jumlahnya berapa? Iya, jumlahnya 1 karena nggak ada s-nya. Karena 1, maka kita menggunakan is. Setelah to be diikuti verb ketiga. Verb ketiganya cleans itu apa? Ini beraturan, maka the room is cleaned. Kemudian selanjutnya Anda lihat subjek kalimatnya. Subjek kalimatnya mana? Iya, betul sekali, somebody. Maka kita tuliskan di kalimat ada kata by somebody. Saya kurung ya, karena ini misalnya kalian tidak tuliskan juga tidak apa-apa. Baru kata keterangan waktu kita taruh lagi di sini. Jadi bentuk passive voice dari somebody cleans the room every day adalah the room is cleaned by somebody every day. Selanjutnya ada kalimat she has not finished the assignment. Dia belum menyelesaikan tugasnya. Nah, langkah pertama apa? Anda cari objeknya. Objeknya mana? Objeknya adalah the assignment. Maka tuliskan, jadikan subjek. Kita tulis ya, the assignment, tugas. Nah, selanjutnya kan diikuti to be verb ketiga. Maka Anda lihat kata kerjanya. Kata kerjanya mana? Kata kerjanya adalah has not finished. Nah, itu to be-nya adalah have atau has been. Have been atau has been-nya itu tergantung dari jumlah dari objek yang Anda taruh di depan tadi. Karena the assignment, karena nggak ada s-nya, maka ini jumlahnya 1. Karena 1 kita menggunakan has been. Not-nya Anda taruh dulu, has not been. Verb ketiganya dari finish apa? Ini udah verb ketiga, maka finish. Kemudian Anda cari subjek dari kalimat, Anda tuliskan jadi objek di kalimat. Jadinya gimana? By her. Karena dia di depan si, kalau jadi objek maka jadinya her. Begitu ya. Satu contoh lagi. Ada kalimat tanya ini. When did he call you? Ini kalimat tanya. Biasanya adalah did he call you? Nah, ini saya padukan dengan kata tanya. Ada kata when. Nah, kalau ada kata tanya semacam ini, Anda tuliskan tetap sama. Anda tulis when. Kemudian selanjutnya Anda lihat kata kerjanya. Oh maaf, Anda lihat kata kerjanya dulu. Ada kata did,
itu verb kedua. Nah, kalau verb kedua, to be-nya apa? To be adalah was atau were. Nah, nanti bisa was atau were, kemudian ada objeknya, Anda taruh depan, jadinya you tetap you. Ada kata verb ketiganya ya, dari kata call adalah called. When were you called? Subjeknya apa? He, maka jadinya by him. Karena he di depan, maka kalau di belakang jadinya him. Jadi bentuk dari when did he call you? Kalau kita passive voice kan jadi when were you called by him? Nah, begitu. Nah, ini pembahasan soal bersama-sama adalah giliran kalian. Nah, change this sentence into passive voice. Ubahlah kalimat-kalimat ini menjadi bentuk kalimat pasif. Yang pertama, my father fixed the car yesterday. Yang kedua, the kid has broken the window. Yang ketiga, the security had not opened the door before I came. Yang keempat, did Ahmad buy a novel yesterday? Yang kelima, they have sent a package for me. Nah, kelima kalimat aktif ini coba Anda ubah menjadi passive voice. Kemudian Anda tuliskan di Google Classroom. Yep, that's all my explanation about passive voice in meeting two. It is easy, right? Oke, anak-anak, itu tadi penjelasan saya tentang passive voice ya di pertemuan kedua ini. Mudah bukan? Ya, ini tadi tentang sebagian dari passive voice. Dan in the next meeting, we will also talk about passive voice. Dan di pertemuan yang selanjutnya kita masih akan belajar tentang passive voice. Okay? Don't forget to make a summary in your notebook, and then please send the photo of your summary in your notebook to my WhatsApp. Dan jangan lupa buatlah catatan di buku catatan kalian, kemudian ambil foto dan kirimkan ke saya tentang catatan kalian. Okay, if you get any difficulties, please feel free to contact me on my WhatsApp. Kalau kalian punya kesulitan tentang apa yang saya jelaskan tadi, jangan ragu-ragu bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp saya. Okay, that's all for today. Thank you for your attention and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.